Beli daun salam di pasar minggu. Siapa yang nak jawab salam dengan semangat, itu tandanya buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi ya. Ya. Anggota akar ke 7 Hulu. Yang namanya kalau jawablah semangat, ionnya tandanya buntu. Nah, ini asal nemu aja, nggak asal nemu aja pantun ini asli gitu, mendadak ini. Ya beriring malam dengan berapa seekor jantan, seekor betina, seiring salam dengan sembah kepada sanak-sanak semuanya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam fi hadzal hadits at-tahiyyatul mubarakatuh as-salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya bahwasanya pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada sehat ya Ibu ya, Bapak ya semua ya. Sehat galau-galau ya. Sehat. Sehat zahir, sehat batin. Sehat batin. Itulah yang paling penting, sehat batin. Karena kalau tidak sehat batin, mustahil para jamaah dapat duduk di masjid yang mulia ini. Karena kalau tidak sehat batin, walaupun sehat zahir, sehat lahir, mata melihat, kuping mendengar, ya boleh pacak berejo sana kemari, ya Pak Jo pergi pacak pulang berejo, nah, itu mana-mana bisa. Tapi kalau dia tidak sehat batin, namanya wong gilo, ya. Dan kalau wong gilo itu kan sehat dia. Zahirnya sehat kan, tapi telanjang jalan, kan nggak sehat namanya itu, ya tak? Kalau dipikir mending ya Bu ya Pak, Bu, ya, Bu, ya. Mending mana itu? Awas ini pilihan, nggak boleh dua-duanya. Sikok baik, pilih itu, ya. Yang mau pengennya mana? Sehat zahir, sehat batin. Pilih. Woi, pilih. Gak boleh, harus pilih. Gak boleh dua-duanya. Rakus. Cangok. Nah, apa lagi? Ya, pokoknya begitulah. Mau sehat zahir atau batin? Yang paling penting. Sikok. Ibu harus dihadapkan pada satu pilihan. Gak boleh namanya pilih. Pilih itu yang benar. Ibu juga dulu waktu memilih pasangan. Waktu memilih pasangan itu, Bu, itu kan harus milih, nggak tahu? Harus milih mana yang kira-kira terbaik nih, calon laki aku yang paling mantap, yang paling bujang berdengkang, yang mantap, gitu ya, yang
paling ganteng gitu ya. Bujang ayamnya lebih banyak. Nah, di antara yang banyak bujang ayam itu, mana yang paling bujang? Dengkang yang kayo. Mana lah kira-kira yang asak kelepe banyak duitnya? Bagaimana kayak caranya gitu kan? Pasti dipilih. Aja. Pilih itu yang paling mantap. Mesti ada satu lah. Beribu-ribu bintang di langit, mestilah ada yang si bintang hati. Asik. Begitu banyak bintang di langit, mestilah ada bintang yang paling terang. Anjay. Pokoknya mantap itu. Ya, pasti dipilih yang terbaik. Mesti itu tadi. Yang kami hormati Bapak Dedekutni ya, tokoh masyarakat kita, juga Bapak Ketua Kampung ya, kemudian Bapak unsur musbida lainnya yang hadir, tokoh agama tentunya asatidah, tokoh ibu majelis taklim yang kami hormati semuanya, yang tak dapat kami sebutkan satu-satu ya. Kemudian juga tokoh masyarakat yang lainnya, tokoh pemudanya ada nggak sih? Krisis pemuda ya, jangan-jangan ya? Masih pemuda ini, jangan ngaku-ngaku Pak ya. Yang masih muda tahun 70 kalau. Ya, coba kita walaupun tua tapi semangat muda. Takbir. Udah makan belum Pak? Tuh, semangat ya, takbir. Merdeka. Gitu. Harus nasionalis kita juga. Ya, Pak Ketua Kampung ya. Saya ini guru, jadi harus nasionalis. Upacara terus tiap Senin. Upacara terus begitu ya. Jadi nasionalis, cinta tanah air itu insya Allah bagian dari iman. Ya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Salawat salam nanti kita sajikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tolong Pak, minta tolong sangat ini. Yang pertama, link YouTube di like, share dan subscribe. Hai, link YouTube Abi Hilman, jangan lupa di like, share dan subscribe. Awas kalau enggak ya, awas nggak berkah ente. Nah, kalau nggak subscribe nggak berkah, awas ente ya. Nakal ente, awas. Ya, bahalul kalau begitu ya. Nah, awas. Harus benar-benar nih ya. Nah, insya Allah jadi ibadah itu ya. Abi Hilman dan itu netral, bukan sembarangan ya. Yang benar-benar aja. Nah, bukan kaleng-kaleng, kaleng kerupuk, kaleng apa, bebas ya. Terus juga ya, ada tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ada, tokoh ibu-ibu, tokoh umahan ya. Ada juga tokoh adat ada ya, tokoh adat ya. Nah, toko baju, toko bangunan, toko basing lah pokoknya dengan aku. Ya, bebas dengan aku ini pokoknya orangnya ya. Pokoknya sebasing-basingnya. Nah, ini terus yang kedua, minta tolong itu ya. Kalau di video jangan pernah ngantuk. Malu kelihatan di YouTube. Ya, jangan ngantuk. Burung pelatuk, pucuk pintu. Mata ngantuk, kok film itu. Kemana aja ngomong. Ya, para jemaah. Terus yang satu lagi minta tolong, Pak, ini asapnya jangan kesini, asap rokok. Ini dekat banget ini, nggak bisa ngomong gua. Bener asli. Edan. Mau nyiksa gua. Dari tadi asap rokok terus nggak pernah ngerti ya. Fakta itu. Belum tahu kami marahin nggak berkah. Aduh ya Allah. Bu. Dengar ini asal serius. Majelis, diam dulu. Majelis taklim itu, ya, majelis taklim. Ketika kumpulnya satu orang, zakarullah. Ketika dia mengingat Allah di majelis taklim ini, membesarkan nama Allah, ada ilmu di dalamnya, gitu kan ya. Itu hafathumul malaikah, dinaungi majelis taklim itu oleh sayap-sayapnya para malaikat. Banyaklah yang malaikat daripada yang hadir di sini.
Percayalah itu, yakinlah itu dengan keimanan. Banyaklah malaikat sampai berbaris, sampai menuju langit sana, nggak berhenti, sampai menuju langit pertama. Bayangkan tuh malaikat berbaris menyaksikan kita bertolak ilmi saat sekarang ini. Yakin Bu? Disambungi oleh sayapnya malaikat yang menebarkan segala macam kebaikan Bu, ini atas perintah Allah Subhanahu. Nah kalau ada bau rokok, ya berhenti malaikat, lari Bu. Pak, lari malaikat. Apa sih? Kuat nggak berhenti sebentar ini? Minimal selama Abi ngomong. Ya Pak ya, selama Abi ngomong berhenti dulu. Selama Abi ngomong udah cukup segitu. Nanti sesudahnya terserah. Mau dihisap sampai api-apinya terserah ente. Bebas mau dimakan sama bungkus-bungkusnya terserah ente. Panjang lah itu. Bukan dilarang merokok, sekarang aja. Gitu. Sebab nanti di surga juga ada rokok itu, insya Allah. Ada surga itu rokok begitu. Cuman masalahnya kalau mau merokok itu ya apinya ngambil di bawah. Nah itu dia. Kan di surga kan segala jadi langsung, nggak ada pemanas di surga itu ya. Langsung jadi hidangan itu. Pemanas, sumber panas cuma satu, tempatnya di bawah. Nah itu dia. Hari ini kayaknya perokok ini panas kupingnya nih. Kedatangan Ustaz Palembang Darussalam, panas kupingnya. Ya mohon maaf Pak ya. Ini soalnya demi kebaikan kita semua. Allah. Setuju Bu? Iya. Sebentar ke sini Bu tuh. Bawa aja enggak? Sebentar aja Pak, tahan dikit. Kenapa sih? Ibu-ibunya yang tujuh, makanya. Tahan ya, sabar. Siapa tahu Pak? Maaf ya, kan kalau orang yang tolabul ilmi ini adalah hukumnya mendapatkan pahala jihad fisabilillah Pak. Orang yang jihad fisabilillah itu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang masuk surga itu tanpa ditanya, tanpa hisab. Silakan Pak Darukutni, masuk. Nah, Pak Darukutni itu ada bidadari 100 orang, boleh pilih. Oh, Pak Darukutni itu bidadari kok, bayangkan bidadari ya, tapi istri yang di dunia, masya Allah, kalau dia soleha, Ibu Darukutni itu kalau soleha, ya Abi nggak tahu namanya ya, apa Ibu Siti Juleha apa siapa? Nah, pokoknya istrinya yang di dunia kalau soleha, insya Allah akan lebih cantik, lebih manis, lebih kinclong daripada bidadari yang di surga, bayangkan Bu. Iya. Kata ibu-ibu yang ini istrinya, amin. Nah, walaupun ibu di dunia gigi sudah ompong, giginya tinggal dua. Nah, gitu. Walaupun begitu, tapi nanti di akhirat, Bu, gadis kinclong lagi lebih tua, lebih mantap, Bu. Bidadari surga itu, Pak, bidadari surga. Keringatnya kalau netes ke bumi, Pak, keringat bidadari surga netes ke bumi, wangi seluruh alam, Pak. Keringat bidadari netes ke bumi, wangi seluruh alam, wallahi Pak, masya Allah. Bayangkan Pak, kalau dia minum itu ngelan air itu kedingaan apa ya? Kamu kalau ngomong yang benar saja ya. Nah, kedingaan mau so indah loh. Kalau dia biar ketawa ya, buset. Ini benar-benar aneh-aneh ya orang sini ya. Ada ketinggalan. Astagfirullah. Jadi Abi yang ketawa ya, boleh-boleh juga. Besok-besok gantiin ya ceramah ya. Aduh, lucu juga itu. Itu air masuk ke tenggorokannya benar-benar rebus kalau dia minum. Putih, mulus, bersih. Dan macam orang-orang kita di sini hitam. Macam kuih bakar. Nanti, wah kinclong bukan main nanti. Itu, waduh, begitu dia melihat kalau si bidadari itu buka kerudung, hurun ain itu buka kerudung, itu terang beneran salam Pak. Salam dunia ini terang beneran, buka kerudung Pak. Baru kerudungnya doang berkilauan bercahaya. Silau men, silau. Coba itu, bila dari surga macam itu ceritanya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya, makanya
Latihanlah sekarang betul-betul. Jadi kalau mau jadi penghuni surga itu latihanlah betul-betul sekarang ini. Ya, jangan main-main. Jadi penghuni surga itu syaratnya berat. Ya, buktinya apa? Syaratnya berat. Kalau dibandingkan antara pekerjaan dengan urusan masjid, duluan mana? Kerjaan ya Bu ya. Kerjaan pasti. Sholat aja masih pada ini, ada yang bolong-bolong juga. Artinya mau menjadi penghuni surga itu berat ringan? Berat. Ya berat. Orang kuat bangun malam, mungkin malam menjadikan siang, siang dijadikan malam. Peras keringatnya peras tulang dibanting-banting. Itu demi apa? Demi dunia kan? Dunia. Tapi coba untuk sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ada kurang banget sholat berjamaah di masjid itu. Bangun subuh aja, bangun subuh. Orang bangun jam 2, orang kata bangun jam 2 bisa. Ini orang bangun sholat subuh aja untuk sholat subuh, apalagi dikasih dingin. Wah sudah bablas lewat sholat subuh itu, Pak. Coba. Ini bagaimana kita mau benar ibadah ini? Bagaimana kan kita mau menjadi ahli surga, sedangkan kita pengen surga. Kalau berdoa selalu, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini ahli surga ya Allah. Hamba takut dengan neraka, takut ya Allah dengan neraka. Tapi ibadah masih asal-asalan. Ya Rasul, hamba cinta kepadamu ya Rasul. Ya Rasul, hamba bersalawat kepada Engkau ya Rasul. Saya salawat, sampaikan salawat. Serasa paling cinta kepada Rasul, tapi sunnahnya tidak dijalankan dengan penuh. Dulu, Bu, ada seorang sahabat, dia lihat Rasulullah SAW itu lewat ke sebuah pohon, mungkuk dia, memungkuk, lewat ke pohon itu mungkuk. Nah, sahabat yang melihat di belakangnya ikut mungkuk juga, Bu. Apa kata si sahabat ini? Ada sahabat yang lain nanya, kenapa kamu itu ikut memungkuk? Kamu kan pendek, sudah pendek, hitam, hidup lagi. Ya enggak, tambahan Amir ya, tambahan. Nah, itu kamu kok ikut bungkuk? Kan kamu nggak akan kena pohon itu, jalan biasa-biasa aja. Oh, aku nih melihat Rasul itu jalan bungkuk di bawah pohon itu, jadi aku ikutan. Kan Rasul pendek, tidak mau mengganggu pohon tuh. Luar biasanya Rasul kan pohon aja tidak mau diganggunya. Bungkuk. Oh, aku ini bukan permasalahan tinggi pendeknya. Aku mau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya aku contoh apapun gerakannya. Maka kata Rasul, orang-orang yang man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani. Sungguh yang qad itu ya, pakai kata-kata sungguh, diperkuat sungguh. Dia telah cinta kepadaku. Itu bukti cinta tuh. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang dia itu cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Pingin Bu bersama Rasul di surga? Insyaallah tuh. Tiru sunnahnya. Apa yang diperintahkannya laksanakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang dilarangnya jauhi. Itu saja. Ini yang paling penting ini sekarang, bagaimana kita caranya ngaku umat Nabi tapi mewujudkan cinta itu bagaimana? Bapak dulu mungkin Pak Darutnya lagi senang kepada istri, ya itu kan biasanya kalau pria senang kepada wanita itu selalu pengen terlihat hebat di hadapan wanita. Terus juga selalu ingin memenuhi segala macam permintaan si wanita itu. Ya. Biar kata wanita itu pengen apa kek, pasti dipenuhi. Biar kata wanita itu pengen buah mangga walaupun belum musimnya tengah malam dicari. Sampai orang-orang lihat ada ronda ngintip. Itu ngapain pada rukutnya itu? Lihat pohon mangga maling-maling jingok kanan kiri. Ternyata dia mau maling buah mangga. Bela-belain demi istri. Demi si dia. Aduh, asik banget pokoknya. Itu pokoknya bisa terpenuhi segala kebutuhan. Itu buat makhluk Pak, buat orang Pak. Ini buat Rasul
kita akan pengen disyafaati oleh Rasulullah Muhammad SAW, pengen disyafaati. Loh kok kenapa kita tidak mau meniru sunnahnya beliau? Susahnya itu di mana? Gitu. Ya kan? Kita kan yang dapat menolong kita ini Pak sebetulnya. Yang pertama jelas Allah. Yang kedua Allah melimpahkan kepada Al-Quran yang menolong kita nanti. Makanya rajin-rajinlah bergaul dengan Al-Quran. Yang ketiga ya syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu tidak akan sekonyong-konyong koder, tidak akan sekonyong-konyong datang. Tidak akan mungkin syafaat itu datang kalau cuma sekedar baca salawat doang Bu. Karena kelakuan Rasul ini, amaliyahnya Rasul, sunnahnya harus dilakukan juga. Paham? Nah, gitu harus dilakukan juga. Gimana caranya? Amaliyahnya Rasul harus dilakukan. Ya sholatnya lah di masjid yang benar. Rasul ini punya dosa nggak? Dimaafkan ya, diselamatkan dari dosa. Itu Rasulullah SAW. Ya, surga untuk Nabi kita dijamin tidak? Dijamin. Neraka untuk Nabi kita ditutup tidak? Ditutup. Allah cinta tidak pada Nabi kita? Cinta pasti. Tapi ibadahnya Nabi kita seperti orang yang kebanyakan dosa Bu. Sholat tahajudnya aja min jawfil lail, hampir setengah malam, separuh malam untuk tahajud. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bangun tidur berkali-kali, tapi Rasulullah SAW masih tahajud tuh lah. Lututnya bengkak Bu. Air matanya mengalir bagaikan sungai Bu. Sampai membasahi janggutnya bagaikan akar-akaran meneteskan air Bu. Itu kelas Nabi, kelas Rasul. Yang surga sudah dijamin, Allah sudah jelas cinta, neraka sudah jelas menutup pintu untuk Nabi. Nah kalau kita, apakah yakin Allah cinta sama kita Bu? Para jemaah, yakinkah Allah cinta kepada kita? Oh kepedean. Kepedean kalau kayak gitu. Belum tentu. Surga sudah jelas beli kita belum? Belum. Siapa yang menjamin? Sholat masih bolong-bolong gitu? Hah? Bapak takut neraka? Takut neraka? Takut bohong. Apinya aja masih hisap. Hari ini kena pokoknya merokok. Kene kau. Kapan lagi? Abi Irman kesini, kapan lagi lah? Biarin lah. Habis-habisan pokoknya hari ini ya. Iya, soalnya kita edankan saja hari ini lah. Soalnya kan Abi Irman kan dibayarkan untuk edan di sini. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung ini. Ya, kalau ceramah dengan Abi Irman, si buta dari Palembang. Kan ada si buta dari Kuantu. Nah, ini si buta dari Palembang. Jadi yang akan membawa orang menjadi wong gilo-galo. Bukan wong kita galo ya, gilo-galo ya. Berat ini, berat ini. Iya, berat kalau dipikul Pak. Kalau digendong, gendong. Gemah. Nah itu berat sih. Ini kan kita pakai mobil. Nah, ya jadi pada jamaah di sini tolong diperhatikan betul-betul. Ini kita ngaji benar-benar, ya. Kita ngaji, jangan sampai pulang Islam Merah ini tidak bawa hasil. Apa ya Bang? Jangan main lebaran dulu nanti. Sabar Bu, sabar, santai. Nah, jadi kita pulang dari sini bukan kita itu sekedar bawa makanan. Mungkin ada makanan Pak, main ngomong aja bawa makanan. Nah, jadi yang paling penting ini kita bawa ilmu. Nah, ketika Rasulullah SAW ini kan Isra ya, Isra nih. Isra dulu. Apa itu Isra? Jalan. Jalan kemana Pak? Palembang? Jalan-jalan, Palembang, Rasul jalan-jalan. Nah, bukan begitu Pak. Ya, Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram, berangkat dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di tempat Sari. Masjidil Haram. Masjidil Haram di
Maka bukan di Wayang ya. Silakan Wayang bikin Ka'bah. Jadi ada Ka'bah Masjidil Haram, bukan ya. Nah, Masjidil Haram di Mekah. Ada yang sudah haji atau umrah di sini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan haji umrahnya mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum, mudah-mudahan apa? Berangkat ya, berang-berang bawa tongkat, berangkat. Kemana aja lah yang nemu pantun mah. Yang penting nggak repot, pokoknya nemu pantun. Nah, ini pantun namanya pantun spontanitas dan pantun gila-gilaan. Nah, nggak masalah. Ya, jadi kan itulah ya, niati la tasubur rihal illa al-masjidil haram wa masjidil rasul wa masjidil aqsa. Jangan kamu pergi kemana-mana sebelum pergi ke 3 tempat. Perhatikan, jangan kamu pergi kemana-mana sebelum kamu pergi ke 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi. Nabawi mana? Di Madinah. Dan yang ketiga Masjid baru Masjid Aqsa di niati itu Pak, niati. Oh, udah ngopi Pak? Hah? Saya belum. Sini. Iya. Jadi bukan jeruk sembarang jeruk. Pakai cakep bukan jeruk sembarang jeruk. Tunggu aku mikir dulu. Tunggu mikir dulu. Oh, bukan jeruk sembarang jeruk. Jeruk berasal dari Bali. Bukan ngantuk sembarang ngantuk. Ngantuk lantaran belum dapat kopi. Pokoknya kopi terus, gue sindir. Hei, kopai. Ya. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, bagus lah kalau masih sehat. Masih hidup? Oh, masih hidup. Hidup. Alhamdulillah kalau masih pada hidup ya. Alhamdulillah berarti Abi masih dihadiri oleh makhluk hidup. Alhamdulillah ya. Belum pada mati. Alhamdulillah ya. Nah Bu, Pak, para jamaah. Jadi sekali lagi niatkan itu. Nah, Masjidil Haram itu di Mekah tadi, Masjidil Aqsa di Palestina. Hikmah yang pertama, kenapa kok harus Palestina? Karena Palestina ini adalah negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi. Itu Palestina itu di Masjidil Aqsa itu sebenarnya dikubur di sana, dimakamkan di sana, cuma sudah hilang makamnya. Yaitu adalah 70 nabi di sana. Ini kota nabi juga sebetulnya. 70 nabi. Mungkin kata ibu-ibu, nabi kan 25 dan rasul 25. Itu yang diketahui, yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul ada 20. Nabi yang selebihnya, kalau rasul yang sesungguhnya yang memang nabi dan rasul ya, yang sesungguhnya nabi dan rasul yang tidak wajib diketahui ada 313. Nabinya ada 124.000 nabinya itu. Nah, dari yang 124.000 itu ada nggak mungkin tidak ada nabi yang diutus ke Indonesia, ke Nusantara? Ya mungkin saja, kita cuma tidak diceritakan. Namanya 124.000 Pak, banyak nabi itu yang memberikan petunjuk-petunjuk dari Allah, banyak itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Sudah cukup ditutup dengan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditutup. Itu Pak. Nah, jadi yang namanya Nabi dan Rasul itu diantaranya 70 Nabi ada di Palestina, ada di seputaran Masjidil Aqsa makamnya. Nah, itu kita harus pahami itu. Nah, sholat di Masjidil Aqsa dapat ganjaran, dapat pahala berapa kali lipat? Berapa kali lipat itu Masjidil Aqsa itu sholat di sana? Woi. Berapa kali lipat Bu? 500 kali lipat sholat di masjid biasa. Berapa? 500 kali lipat sholat di masjid
biasa. Nah, Masya Allah. Jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas ya pahalanya sama aja dengan Masjid Al-Ikhlas biasa. Ya. Kalau Masjid Al-Aqsa itu berarti sama dengan kita 500 kali sholat di Al-Ikhlas. Kalau mau ke Al-Aqsa, kira-kira ada nggak ibu yang sholat sudah 500 kali? Ya, hitunglah dulu. Nah, hitunglah, besok ditunggu jawabannya ya, kumpulkan tugasnya. Nah, kayak PR aja ya. Nah, kalau sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan berapa? Berapa lipat? 1000 kali lipat sholat di masjid biasa. Tuh Bu, di Nabawi itu. Nah, kalau yang paling tinggi di Masjidil Haram itu sama dengan berapa kali lipat? 100.000 kali lipat sholat di masjid biasa. Jadi mesti itu Bu, ketiga tempat itu, tempat-tempat yang sakral itu mesti yang diperebutkan oleh Yahudi, diperebutkan juga oleh Nasrani. Bahkan umat Islam yang memang, kalau umat Islam bukan memperebutkan tapi mempertahankan hak umat Islam itu. Karena Palestina dan bangsa Palestina saudara kita, yang mengakui Indonesia merdeka itu pertama kali bangsa Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa dan Gaza Palestina adalah milik kita. Punya kita itu Bu, haknya kaum muslimin itu, bukan hak orang lain, bukan haknya bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bukan. Punya kita. Nah, jadi dengan adanya hikmahnya Isra Mi'raj ini, kita betul-betul menyadari bahwa Palestina ini masih milik orang lain sekarang, mesti dijajah. Dan kita harus merebutnya, Bu. Bagaimana cara merebutnya? Ya untuk kelas-kelas kita ya minimal mendoakan. Ya kan? Minimal kita oh jauh-jauh dia mendoakan ke sana, ke orang sana. Keluarga kita juga masih banyak yang perlu didoakan. Bukan begitu Bu, jangan pelit. Jadi orang itu mendoakan yang jauh itu kan tidak ada salah. Kan mendoakan yang jauh itu jangankan mendoakan, kirim uang aja dari jauh nyampe dah. Ya kan? Jangan bisanya ngirim doa, ngirim uang aja, kirim doa ada baca. Ngirim doa ini yang paling mudah. Kirimkan ya Allah, tolong merdekakan bangsa Palestina ya Allah. Ya Allah, tolong kembalikan Al-Aqsa bagi kita, kepada kami ya Allah kaum muslimin. Berat tidak doa begitu? Kan tidak berat. Banyak loh Bu, Pak, yang masih beralasan untuk mendoakan Al-Aqsa. Banyak sekali orangnya yang masih beralasan untuk mendoakan Al-Aqsa kejauhan. Jangankan mau nyumbang, mendoakan aja beralasan. Jadi jangan belajar pelit lah. Ya, jadi orang Islam itu jangan belajar pelit. Nah, terkait by the way, on the way in the busway, ya, ini kaitan dengan apa namanya pelit-pelitan, ngomong-ngomong. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika jalan naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke perjalanan menuju langit-langit Allah sampai kepada Sidratul Muntaha ya. Kalau ditanya nih, Rasulullah SAW itu naik ke langit menghadap Allah itu pakai apa? Borok? Bukan borok, buruk. Jangan salah, ada yang bilang pakai borok, bukan borok, buruk. Luka-luka namanya. Ya, pakai buruk. Buruk itu kecepatannya sangat dahsyat. Dalam waktu semalam dari Masjidil Haram sampai kembali lagi ke Masjidil Haram semalam. Kalau pakai kendaraan biasa, pakai unta, Rasulullah SAW pernah melakukannya. Itu kira-kira 18 hari 18 malam. Ya, itu tidak mungkin. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kekuatan buruk dengan kekuatan malaikat Jibril bersama kekuatan Rasulullah SAW, kira-kira Bu, Pak, sama tidak kekuatannya? Hah? Beda. Kita buktikan. Bu, Pak, kalau seumpamanya ini kita ini ya, kita mikir dulu ya. Seumpamanya beda, buruk itu cepat sekali, Pak. Lebih dari kecepatan cahaya gerakannya itu. Kalau Rasulullah SAW tidak dicurahkan kekuatan, dibawa buruk, naik di atas punggung buruk, hancur Nabi kita, Bu. Kalau kekuatannya tidak sama dengan malaikat Jibril, kalau kekuatannya tidak sama dengan buruk, hancur Nabi kita di atas punggungnya. Cepat gerakan, cepat Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cepatnya luar biasa. Wah, Masya Allah. Jadi tidak sama
tidak mungkin beda kekuatan itu. Mesti sama. Dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai naik ke langit, wah kekuatannya lebih berlipat ganda lagi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Intinya kalau boleh disingkatkan ya, intinya ketika nyampe di sebelum roh mustawa, setelah di langit ketujuh, masuk Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril mengantar hanya sampai di depan langit ya Sidratul Muntaha. Kemudian Buraq kembali ke Jannatul Ma'wa. Nah, Rasulullah SAW tidak bisa masuk ditemani siapapun, harus menghadap Allah sendirian. Beliau berjalan melewati roh mustawa, bertabur cahaya Allah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sampai di depan tiang singgasananya Allah, meneteslah embun yang menyejukkan dan menyegarkan jatuh ke lidahnya Rasulullah SAW. Nah, disitulah ibu-ibu, Pak. Nah, ini ngaji dikit ya sebentar ya. Disitulah keluar kalimat pujian, sapaan dari Rasulullah SAW. Apa pujiannya? Pujiannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatul. Apa Bu? Bacaan apa itu Bu? Nah, diabadikan dalam bacaan tasyahud. Ya. Permasalahannya, ibu bapak tahu maknanya nggak itu? Ucapan at-tahiyyatul mubarakah dan seterusnya. Pantaslah itu ketika lagi sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, kayaknya utang belum dibayar, bulan ini udah nagih nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, cucian hujan lagi. Aduh, belum diangkat. Maliki yaumiddin. Iya, anak minta jajan, pula nangis lagi. Aduh, jadi ingatnya kemana-mana. Pas bacaan sujud, lagi sujud subhana rabbiyal a'la, orang membayangkan keagungan kebesaran Allah subhana rabbiyal a'la, yang dibayangkan malah wajah si dia. Jadi pantaslah kemana-mana pikiran kalau sholat. Ternyata apa? Tidak ketahuan maknanya, tidak ngerti maknanya Bu ya. Ibu ada yang sudah ikut kegiatan majelis taklim kira-kira 20-30 tahun? Belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Nah, Ibu ikut kegiatan majelis taklim, usahakan sholawatan bagus, ngaji dibagus-baguskan juga oke. Tapi tolong maknanya perdalam Bu. Karena Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana mau jadi pedoman untuk kita semua kalau kita tidak paham maknanya? Nah, sekarang kita sedikit jelaskan. Mohon maaf, pasti di sini sudah ada yang tahu ya, sudah ada yang paham, tidak bodoh galau ya. Pasti di sini mesti sudah ada yang paham. Ini cuma sekedar Abi mengingatkan saja. Perhatikan ya, at-tahiyyat. At-tahiyyat itu segala macam penghormatan. Apa Bu at-tahiyyat? Segala macam penghormatan. Bu, kalau di zaman dulu, Bu, orang ngaji itu zaman datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, itu bawa alat tulis Bu, kalau dulu. Sekarang pada bawa alat tulis nggak? Pintar ya. Ya, nggak bawa alat tulis. Nah, jadi at-tahiyyatul itu artinya apa? Segala macam penghormatan. Mubarakatuh atau mubarakatus ya, nanti kalau disambung. Mubarakatuh apa mubarakah? Keberkahan. Keberkahan itu apa Bu? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Itu barakah itu, mubarakah. Sholawat itu apa? Kesejahteraan. Ingat Bu, kesejahteraan. Sholawat thayyibatulillah. Thayyibah itu kebaikan yang melimpah bagi Allah, ya, milik Allah gitu. Nah, setelah dipuji seperti itu Bu, ada suara yang mengagumkan dari Allah Subhanahu wa taala mengucap begini, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, senantiasa kucurahkan kesejahteraan kepadamu wahai Nabi. Nabi siapa maksudnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Nah, ini Allah saja sopan kepada Nabi kita, Bu. Nyebutnya pakai Nabi, ayuhan Nabi. Tidak assalamu alayka ya Muhammad. Tidak begitu, Bu. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Apa namanya? Betul-betul sangat sopan, Bu. Allah itu sangat menghormati Nabi kita. Maka kalau kita hormat kepada orang, itu kan nyebut orang tidak boleh pakai apa namanya? Nama langsung kan, Bu ya? Tidak boleh pakai nama langsung. Kalau orang Minangkabau pernah menyatakan ketik banamu gadang pagala. Kalau kecil dia boleh bernama, kalau besar dia sudah punya gelar. Nah, jadi tidak sopan kalau nyebut nama itu apa namanya langsung gitu kalau sudah besar. Kan begini contohnya. Misal Abi ketemu dengan Pak ini apa namanya? Bapak tua kampung lah pada ulun kesian nanti panas nih pada ulun dicontoh terus. Pak tua kampung panggilnya apa kalau Pak ketua kampung di sini panggilnya apa? Hah? Kades Kades kepala desa. Apa sama Pak Kades dengan ketua kampung? Oh sama ya, oke. Kita panggil Pak Kades. Ketemu aja sama Abi misalnya. Nah, Pak Kades, lagi jalan pagi. Pak Kades, sehat Pak Kades? Iya sehat, alhamdulillah Bi sehat. Jalan-jalan ya Pak? Iya betul Bi, jalan-jalan nih biar sehat. Sudah begini mah harus rajin jalan-jalan gitu. Oh iya begitu. Baik Pak Kades, semoga sehat-sehat selalu ya. Iya terima kasih Abi. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Abi. Nah gitu kan? Itu kan artinya pakai panggilannya tidak langsung ke nama ya. Itu sopan tidak? Sopan gitu. Coba kalau pakai nama langsung. Pak Kades namanya siapa? Hah? Irawan. Oh Pak Irawan. Itu kalau perempuan Irawati. Kalau laki-laki Irawan. Nah oke lah. Boleh. Misalnya Abi gini, langsung aja ke Pak Kades itu. Assalamualaikum Puan. Kok gitu? Kan gak sopan. Jalan-jalan Wan? Iya Bi. Apa? Kalau Abi nama aslinya ada. Perkenalan ya. Abi Hilman itu gelar Bu. Gelar Bu. Abi Hilman itu kunyah, kalau orang Arab bilang itu kunyah. Nama asli Abi itu sebetulnya adalah Ardiansyah Kurniawan. Ada wannya juga. Ardian. Berarti kita sejodoh. Allah. Nah, Ardiansyah Kurniawan itulah Bu. Ardiansyah Kurniawan itulah yang pakai gelar SPDI. Kalau Abi Hilman sudah gelar. Nah, itu gelar secara kuliah secara agama ya. Abi Hilman itu maksudnya bapaknya si Hilman. Karena banyak juga Bu. Benar ini jujur ya Bu ya. Abi jujur ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita ya Bu ya. Hai. Tidak ada dusta di antara kita bahwa Abi itu sudah punya anak, namanya Hilman. Sebab banyak juga yang nanya ke Abi, Bi sudah berkeluarga belum Bi? Nggak tahu panggilnya Abi. Ini dia nggak yakin kalau Abi sudah berkeluarga. Oh mana Ibi udah berkeluarga? Iya. Nanya cewek apa? Allah, bukan begitu ya. Jadi inilah Abi Hilman itu bapaknya Hilman. Itulah perkenalan. Kalau gelar secara adat Sultan Marajo ya. Kalau gelar secara adat Sultan Marajo. Nah itu, jadi orang tuh semuanya udah ada gelarnya, sudah ada kunyahnya. Ini adalah sunnah daripada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sunnahnya. Jadi kesopanan itu di sini. Nah kembali ke yang tadi ayuhan Nabi wa rahmatullah, dan rahmat atau kasih sayang Allah wa barakatuh serta keberkahan dari Allah. Nah, Nabi kita mendapatkan kesejahteraan dari Allah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat kasih sayang, mendapatkan barokah. Senang tidak? Senang. Tapi ternyata Nabi kita belum senang. Kenapa? Karena ternyata Bu, Masya Allah Pak, Nabi kita ingat siapa? Ingat kita. Nabi kita ingat sama kita. Apa dia bilang? Rasulullah beliau menyatakan begini, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bu, kalau ngerti, Ibu mestinya sambil nangis ini pas lagi sholat nih. Kenapa? Di saat Nabi kita bertabur dengan kemewahan di bawah kaki singgasana Allah, bertabur keindahan waktu itu dengan betul-betul cemerlang, masih ingat kita Bu. Kalau kita jangankan diundang Allah, jauh lah ya. Diundang anggota dewan,
keok kita sudah bangga betul. Apalagi diundang anggota dewan sambil dia ngasih uang. Tolonglah ya, pilih aku ya. 2020 kemarin 2024. Tolong pilih aku ya. Nah, ini 200.000 nih. Harga suara ibu 200.000. Betul-betul murahnya itu. Kali kan ini dibagikan buat setahun, buat cukup buat beli apa bu? 100.000 itu. Aduh, ya. Nah itu diundang manusia saja sudah begitu bangganya. Ini Allah yang undang manggil ke langit bu. Kesinggasananya Allah diundang betul-betul. Mungkin kita kalau diundang orang, diundang bupati, kayak lupa sudah sama yang lain. Kalau kita lagi miskin, wah menjerit-jerit, teriak-teriak, ngomong sekampung, wah aku lagi buntu, lagi perlu bantuan ini. Pas lagi dikasih kekayaan, diam langsung. Kenapa diam? Supaya orang jangan sampai tahu. Supaya nggak ada yang minjem di kita. Kalau dia tahu kita punya duit, laju rame-rame orang nak minjem galau. Nah, jangan bu, ya. Ini bahaya orang penyakit. Nah, Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dia bilang assalamu alaina. Jangan kalau ya Allah, tolong ya Allah. Kalau bahasa kita nih, aku ini belum puas, hamba ini belum puas ya Allah. Aku senang-senang di sini. Tolong umatku juga kasih kesejahteraan ya Allah. Coba bu, terharu gak? Nabi kita bilang begitu bu, lagi bahagia-bahagianya. Tolong jangan aku saja ya Allah, umatku juga disejahterakan ya Allah. Assalamu alaina, sejahterakan kami semua ya Allah. Wa ala ibadillah, dan hamba-hamba engkau ya Allah, as-salihin yang soleh. Coba, itu waktu tahiyat bu. Jadi tidak main-main itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa bu, Rasulullah SAW ini sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat. Kalau beliau lagi menghadapi waktu itu musim mungkin paceklik, biarlah beliau orang yang terakhir kenyang, orang duluan kenyang duluan, gak apa-apa. Itu diutamakan. Tapi kalau misalnya lagi musim penuh kekayaan, ya biarlah beliau yang terakhir merasakan kekayaan itu. Biar orang duluan. Inilah Rasulullah SAW mengedepankan kepentingan umat. Beliau sempat perutnya diganjal batu hanya karena makanannya habis di rumah demi menyumbang ngasih kepada umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba. Nah makanya melalui hikmah Isra Mi'raj ini, Abi minta tolong. Ini terakhir ya, Abi minta tolong kepada semuanya. Jadikanlah peringatan Isra Mi'raj ini walaupun di 2 Sya'ban ini ya, 2 Sya'ban, tapi jadikanlah peringatan ini sebagai hikmah supaya kita lebih cinta kepada Rasul. Beliau kan bawa sholat, ya. Beliau kan bawa sholat dari langit, jauh-jauh dipanggil Tuhan ke sana. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka sholatnya benar-benar kena sholat itu. Kalau yang belum hafal maknanya, ya hafalkanlah. Fahami, bukan hafalkan. Fahamilah maknanya itu. Ingat, kita hidup tidak akan kemana lagi Pak Bu. Kita hidup tidak akan kemana lagi. Kita bakal pulang. Mungkin apakah sebentar lagi atau masih lama, kita akan pulang loh. Cepat atau lambat kita akan pulang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sadar diri. Ya, kan ada gitu, sadarlah diri, taruh diuntung sebelum masa keranda diusung. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tuh coba Bu, apa enggak ngeri dengan seperti itu? Jangan sampai sudah mati baru ingat Rasul, sudah mati baru ingat pengajian, sudah mati baru ingat masjid. Percuma, tidak akan balik lagi kita ke sini. Mumpung kita masih di dunia, ayo sama-sama kita perbaiki diri. Jadi Abi, sebelum menutup kajian Tabligh Akbar ini, Abi adalah asli bukan asli sih, keturunan juga ya, kelahiran
Riau, kemudian merantau ke Pulau Jawa, terakhir di Bandung. Di Bandung menamatkan kuliah di STI Siliwangi Bandung. Masuk Palembang tahun 2018. Terus seiring berjalannya waktu 2023 akhirnya ada penerimaan guru masih honor di SLB Negeri Martapura sama dengan istri. Ya, istri juga ngajar di SLB Negeri Martapura. Istri pun juga sama orangnya seperti Abi, senasib sepenanggungan. Tapi anak kami Hilman melihat sekarang pegawai jadi security di PT, salah satu PT. Nah, itulah perkenalan singkat sebelum menutup, yang mana tahu nanti ke depan Abi dapat dipanggil lagi, diundang lagi sini atau ke tempat-tempat lain, mana tahu ada yang perlu. Sebab kalau ustadz melihat itu sudah banyak, Ibu ya? Sudah sering ustadz melihat kan, tampil kan? Ibu diceramain sama orang-orang yang melek-melek matanya sering kan? Nah, yang sama orang-orang yang gelap mata ini, yang mata tidak bisa melihat, maksudnya yang tunanetra ini kan baru sekarang mungkin. Kira-kira itu kan? Nah, kan baru sekarang ini. Nah, tapi ya Masya Allah Bu, mudah-mudahan jadi hikmah. Masa sih pada orang yang tidak bisa melihat, wong buta, pacar itu kok yang melihat malas-malasan belajar gitu loh. Ya Bu ya, belajar gitu. Bu, kami kalau baca Quran pakai huruf Braille kan ya. Huruf Braille itu buat tunanetra. Insya Allah kalaupun mati lampu, kami masih tetap bisa baca. Nah, tapi kalau ibu-ibu kan mungkin Qurannya kecil-kecil ya. Qurannya kecil-kecil bisa dibawa, lebih mudah. Kalau kami satu buku ini lebih besar lagi sih ukurannya ya. Satu buku ini, satu juz ini, setebal ini satu juz. Itu mungkin Pak nggak tahu ya. Mawan di SLB pernah lihat atau tidak, buku kami sebesar. Nah, 30 juz ya 30 buku. Mungkin kalau bawa harus pakai mobilnya Mawan itu. Ya, semobil itu. Itu 30 kilo kalau di kilo, lumayan. Lumayan kalau di kilo. Nah, jadi Bapak Ibu cuman bisa bawa Quran dengan dua jari sudah enak. Tolong syukuri nikmat tersebut, belajar Quran dengan baik. Maknai Quran itu, terjemahkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tidak ada waktu lagi berleha-leha. Kami suka bicara ke murid-murid kami. Tolong, kamu jangan banyak rasan. Jangan banyak rasan lah hidup ini. Jangan banyak mengeluh. Apalagi ngeluhnya sama orang buta. Jangan. Malu. Kenapa? Kami aja dari mulai kecil terus sampai kami nikah, ya, kuliah segala macam, hidup ditempa dengan segala macam kekerasan dunia, masih kuat, masih tahan, masih hidup. Kenapa ibu-ibu misalnya atau jamaah, kamu semua tuh banyak ngeluh, susah hidup ini. Gimana susah? Kamu coba jalan dari rumah ke masjid tapi matanya meram, menjam. Bisa nggak seperti itu? Nah itu, pikirlah. Gak usah dijawab, pikir aja. Begitu aja berat kan? Pencam lah ibu, dari rumah ke majelis taklim ini, pencam aja. Gak usah ada yang nuntun. Kalau nggak masuk siring, masuk sungai laju aju. Sungguh. Coba Bu. Ini jangan sampai Bu, maaf ya, jangan sampai nanti wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dibangkitkan di akhirat kita ini dalam keadaan buta. Kalau dibangkitkan dalam keadaan buta, saya itulah Bu, nggak kate yang nolong Bu. Nggak kate di akhirat yang nolong, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Nak nongging, nak terjembab, nak apa segala macam, masing terserah, masing-masing hidup. Di akhirat begitu Bu. Kalau di sini Abi masih ada yang nonton, masih ada Mawan, masih ada Pak Darul Gudni menuntun, masih ada siapa? Pasukan masih banyak. Nah kalau di akhirat nanti jangan coba-coba Bu. Makanya kalau prinsip kami yang tunanetra ini, mendingan lebih baik kami buta di dunia, tapi yang penting di akhirat melihat wajah Allah. Itu yang paling penting. Daripada di akhirat butanya, kan ngeri Bu. Di akhirat baru buta kan, astagfirullah. Susah melihat lagi nanti di akhirat. Kalau di dunia buta, di akhirat masih ada harapan melihat. Kan gitu Bu. Mesti ada harapan melihat. Jadi tolong Bu, ibu yang masih punya penglihatan itu pakai yang baik-baik dalam melihat. Ya. Jangan melihatnya bapak-bapak, lihatnya biduan aja. Udah tua masih nyanyi bareng biduan. Kadang udah 80 tahun sudah mati si orangnya, masih apa-apanya dong.
Sudah. Hop, hop, hop. Terus saja. Terus saja, Pak Darul terus saja. Tandain Pak, itu orang lewat. Tandain Pak. Biarin Pak. Siap. Iya, CS lah. Biar Pak, besok jangan jadi CS lagi Pak. Biar Pak, jangan ajak main Pak yang gitu Pak. Nah, itu Pak, masa masih mau begitu-gitu aja? Enggak kebayang gitu. Lagi apa-apanya begitu. Loncat-loncat di panggung, tahu-tahu modal. Mati. Enggak kebayang. Kan banyak yang gitu Pak, videonya beredar itu. Videonya betul-betul viral. Viral videonya itu. Orang lagi loncat-loncat di panggung, lagi joget, mati. Coba. Ya kan? Kalau kita lagi di sini misalnya, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari tempatnya, rumahnya masing-masing untuk talabul ilmi, maka dia sama saja dengan jihad fi sabilillah. Kalau orang jihad fi sabilillah masuk surga tanpa hisab, kalau matinya mati syahid. Hidupnya mulia. Mau begitu, Bu? Lagi ngaji begini, tahu-tahu mati. Tiba-tiba mati. Syahid itu Bu, syahid masuk surga tanpa hisab Bu. Mau begitu? Lajulah ya. Bagus itu, ya bagus maksudnya bukan laju. Bagus itu astagfirullah. Bagus itu. Iya. Iya. Maju. Bukan begitu maksudnya. Ya bagus lah. Astagfirullah salah ngomong. Ya. Nah itu ini bukan